Selamat datang di Indonesia, negeri yang dijuluki Zamrud Khatulistiwa. Kini perlahan berubah jadi abu di tangan keserakan manusia. Indonesia kini menduduki peringkat kedua dunia sebagai negara yang paling cepat kehilangan hutan tropisnya. Setiap menit hutan seluas 3 kali lapangan sepak bola itu hilang, ditebang, dibakar, digantikan dengan kebun-kebun sawit atau lubang-lubang tambang. Hutan yang dulu jadi rumah orang hutan, harimau Sumatera, gajah Sumatera, dan burung cendrawasih, kini jadi padang gersang. Air sungainya mengering, udaranya penuh debu, dan satwa-satwa yang tersisa itu berjalan tanpa arah mencari rumah yang sudah tidak ada. Dan semua itu bukan bencana alam, itu semua bencana keserakahan. Kita itu sering dengar kata pembangunan berkelanjutan, tapi bagaimana bisa disebut berkelanjutan jika yang dikorbankan adalah bumi kita sendiri, paru-paru kita sendiri. Indonesia katanya surga dunia, tapi surga macam apa yang tiap tahun itu dibakar? Katanya Zamrud Khatulistiwa, tapi zamrudnya sekarang sudah ditukar jadi izin tambang dan sawit. Dan yang paling tragis, semua ini terjadi dengan tanda tangan resmi para pejabat. Indonesia sekarang duduk manis di peringkat kedua dunia dalam kehilangan hutan tropis. Bukan karena bencana alam, tapi karena bencana kebijakan. Apa sih gunanya pidato Go Green di setiap konferensi kalau balik ke Indonesia malah kasih izin tambang di kawasan hutan lindung? Apa gunanya kampanye net zero emisi kalau di belakang layar masih ada amplop dan tanda tangan kong kali kong? Yang rugi siapa? Laki-laki rakyat yang kehilangan tanahnya, hewan yang kehilangan rumahnya, dan generasi mendatang yang kehilangan masa depannya. Coba deh kita bayangkan, ada orang hutan yang kebingungan di antara api dan deru mesin penebang pohon. Dia tak tahu kemana dia harus pergi. Dia hanya tahu rumahnya telah diambil paksa. Inikah yang dinamakan harga dari sebuah kemajuan? Hutan tidak bisa bersuara, satwa tidak bisa menulis petisi. Maka kitalah yang harus bersuara untuk mereka. Mulailah dari hal kecil, suarakan kebijakan hijau, bukan hanya ekonomi hijau. Karena kalau kita diam hari ini, besok bukan cuma hutan kita yang hilang, tapi juga masa depan kita sendiri yang hilang. Saat pohon terakhir tumbang dan sungai terakhir sudah mengering, baru kita sadar